Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian One Day One Hadith. Ahad, tanggal 9 April tahun 2023 bertepatan dengan 18 Ramadan 1444 Hijriah. Tema kita kali ini adalah wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa wajib fidyah. Dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah memberikan keringanan setengah dari kewajiban sholat, yakni dengan mengqashar, dan kewajiban bersaum kepada seorang musafir serta wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai dan Al-Imam Ahmad. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. Wanita hamil atau menyusui mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan harus mengganti dengan qada atau fidyah. Dalam hal ini ada 3 pendapat. 1. Pendapat pertama, sisi pendalilan dari hadits ini di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan hukum bagi musafir sama dengan wanita hamil atau menyusui. Hukum bagi seorang musafir yang beriftar atau tidak bersaum diwajibkan baginya qada. Maka wanita hamil atau menyusui yang beriftar tidak bersaum terkenai pada keduanya kewajiban qada saja tanpa fidyah sebagaimana musafir. Pendapat ini adalah pendapat yang ditarjih oleh Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Al-Utsaimin, dan Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa Al-Lajnah nomor 1453. 2. Pendapat kedua, bahwa wanita hamil atau menyusui yang beriftar atau tidak bersaum karena kekhawatiran terhadap janin atau anak susuannya, wajib atasnya untuk membayar fidyah tanpa harus mengqada. Di antara dalil mereka yaitu 1. Atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, wanita hamil atau menyusui dalam keadaan keduanya takut terhadap anaknya boleh bagi keduanya beriftar tidak bersaum dan wajib bagi keduanya membayar fidyah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2318. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa nomor 912. 2. Juga Atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, Ibnu Abbas ditanya, jika wanita hamil khawatir terhadap dirinya dan wanita menyusui khawatir terhadap anaknya beriftar di bulan Ramadan, beliau berkata, keduanya boleh beriftar dan wajib keduanya membayar fidyah pada setiap harinya seorang miskin dan tidak ada qada bagi keduanya. At-Tabari, Tafsir At-Tabari nomor 2758, Atsar ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Juga masih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada seorang wanita hamil atau menyusui, engkau posisinya seperti orang yang tidak mampu bersaum. Wajib atasmu memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang engkau tidak bersaum dan tidak ada kewajiban qada atasmu. At-Tabari, Tafsir At-Tabari nomor 2758, Atsar ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Semakna dengan Atsar di atas, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma oleh Al-Imam Ad-Daraqutni nomor 250. 3. Atsar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, wanita hamil dan menyusui beriftar boleh tidak bersaum pada bulan Ramadan dan tidak ada kewajiban untuk mengqada petik terbalik atasnya. 3. Pendapat ketiga, wajib atas wanita hamil dan menyusui yang tidak bersaum pada bulan Ramadan untuk mengqada sekaligus membayar fidyah apabila yang menyebabkan dia tidak bersaum adalah kekhawatiran terhadap janin atau anak susuannya. Namun apabila yang menyebabkan dia tidak bersaum adalah karena memang dia sendiri, wanita hamil atau menyusui tidak mampu bersaum tanpa disebabkan kekhawatiran terhadap janin atau anak susuannya, maka wajib atasnya mengqada tanpa membayar fidyah. Di antara ulama masa kini yang mentarjih pendapat ini adalah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah dalam Al-Muntaka jilid 3 halaman 147. Lihat Fatwa Ramadan halaman 324-326. Dari 3 pendapat di atas,
Kami lebih meyakini pendapat kedua, membayar fidyah pada setiap harinya seorang miskin dan tidak ada kodo bagi keduanya sebagai pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Karena pendapat ini adalah pendapat yang ditegaskan oleh dua sahabat terkemuka, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai turjuman dan mufasir Al-Quran, dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, wallahu ta'ala a'lam. Bagi yang mau memilih pendapat pertama dan ketiga silahkan. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antara syariat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saum Ramadan adalah pembayaran fidyah yang Allah wajibkan terhadap pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keringanan untuk tidak bersaum pada bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib atas orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak bersaum membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Demikian kajian hadis hari ini, semoga menambah keilmuan kita serta mampu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.